Shalom, halo semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Renata Hutagaol dari kelas Vincensius 6. Di sini saya akan mengerjakan soal kimia ulang tentang soal akhir semester. Jadi, di sini saya akan mulai mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Oke, selamat menyaksikan. Jadi, terlebih dahulu kita akan mengerjakan soal benar salah ini. Soal nomor 1 itu kita itu disuruh untuk menentukan tentang benar atau salahnya soal ini. Pernyataan nomor 1 itu senyawa siklobutana berisomer fungsi dengan satu butena. Jadi pernyataan itu salah. Kenapa? Karena keduanya hanya isomer struktur, bukan isomer fungsi. Sikloalkana dan alkena punya rumus sama, yaitu C4H8, tapi berbeda jenis ikatan. Selanjutnya itu ada soal nomor 2. Titik didih heptana lebih tinggi dibandingkan titik didih 3-metilheksana. Pernyataan nomor 2 ini benar karena heptana rantainya lurus sedangkan 3-metilheksana bercabang. Semakin bercabang, titik didih semakin rendah. Kemudian nomor 3 itu es mencair melepaskan kalor ke lingkungan sehingga menaikkan entalpi lingkungannya. Pernyataan nomor 3 itu salah. Kenapa? Karena proses mencair melepaskan kalor dari lingkungan itu reaksi endotherm. Kemudian soal nomor 4. Reaksi endotherm merupakan reaksi yang menyerap panas, sedangkan reaksi endotherm merupakan reaksi yang melepas panas. Pernyataan ini benar karena seperti pernyataannya exotherm itu melepaskan panas, sedangkan endotherm itu menyerap panas. Soal terakhir dari soal benar salah itu nomor 5. Yaitu senyawa dengan rumus molekul C2H16 memiliki isomer posisi sebanyak 3. Pernyataan tersebut salah karena C6H12 itu alkena, punya lebih dari 3 isomer posisi. Contohnya 1 heksana, 2 heksana, dan 3 metil 1 pentena. Jadi teman-teman, itulah jawaban dari soal benar salah nomor 1 sampai 5. Di sini saya akan melanjutkan soal menjodohkan. Jadi soal pertama itu nomor 6. 3 metil 2 pentena ditambah HBr itu jawabannya itu adalah C 1 bromo 2 metil butena. Mengapa? Karena HBr menambah menurut aturan Markov-Nikov. Br ke C lebih tersubstitusi. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu 2 metil 1 propena ditambah Br2 itu jawabannya itu adalah G 3 bromo 3 metil pentena. Mengapa? Karena hidrogen itu alkena. Jadi hidrogen itu awalnya alkena menjadi alkana. Kemudian soal nomor 8, 3 metil 2 heksana tambah H2, jawabannya itu adalah E, 2 bromo 3 metil pentana. Kenapa? Karena penambahan HBr itu Br ke atom atau ke atom C yang paling tersubstitusi. Selanjutnya kita membahas soal nomor 9. 2 metil 1 butena ditambah HBr dengan bantuan H2O2. Jawabannya ini itu B, 2 bromo 2 metil butana. Mengapa? Karena dengan H2O2 berlaku anti Markov-Nikov, yaitu Br ke C kurang tersubstitusi. Selanjutnya kita membahas soal nomor 10. 2 metil propana ditambah Br2. Jawabannya itu
pasangannya adalah A, 1, 2 dibromo, 2 metilpropena. Mengapa? Karena substitusi radikal bebas menghasilkan brominasi pada posisi tersubstitusi. Jadi itulah penjelasan dari soal menjodohkan nomor 6-10. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mengerjakan soal uraian singkat. Soal pertama itu diketahui reaksi S tambah O2 menghasilkan SO2 yang dimana delta H-nya itu min 71 kilokalor. Dan reaksi kedua itu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 yang dimana delta H-nya itu min 47 kilokalor. Maka di sini tanya itu delta H untuk reaksi S tambah 1/5 O2 yang menghasilkan SO3 itu adalah berapa? Jadi di sini teman-teman, pertama-tama kita harus mencocokkan ini dengan hasil ini, dengan reaksi yang dihasilkan yang kedua reaksi ini. Pertama kan delta A ini S. S-nya ini harus sesuai dengan ini, sedangkan di sini tetap. Berarti di sini tetap teman-teman. Baru O2-nya ini juga tetap di sini. SO2-nya ini di sini SO2-nya di sini juga ada SO3. Jadi tetap. Baru kalau yang ini dibagi 2 teman-teman, karena ini dan ini. Karena tetap dan dibagi 2, jadi koefisiennya ini hilang. Kemudian di sini kan teman-teman menghasilkan reaksi yang seperti ini. Karena ini sama-sama SO2, ini dimatikan saja. Sehingga hasil akhirnya tuh S ini turun ke bawah ditambah O2 tambah setengah O2 itu jadi 1/5 O2. Dan ini hasilnya SO3 karena sudah dimatikan SO2-nya. Jadi reaksi yang di bawah ini sudah sesuai dengan reaksi yang diketahui di awal. Kemudian delta yang di sini kan ditanya itu deltanya, delta H-nya. Di sini kita harus menambahkan delta yang pertama dengan yang kedua, sehingga menghasilkan min 71 kilokalor ditambah min 23,5 kilokalor. Hasilnya itu delta H sama dengan min 94,5 kilokalor. Jadi delta H daripada soal yang ditanyakan berikut ini itu adalah min 94,5 kilokalor. Di soal kedua ditanyakan bila 2,3 gram dimetil ether dengan MR46 dibakar pada tekanan tetap, kalau yang dilepaskan adalah 82,5 kJ. Berdasarkan data ini, kalor pembakaran dimetil ether adalah, jadi teman-teman pertama kita cari dulu mol dari C2H2O ini menggunakan rumus gram per mr. Jadi kan tadi masanya yang diketahui itu kan teman-teman 2,3 gram dan mr dari C2H2O ini adalah 46. Jadi jika dibagikan itu hasilnya 0,05 mol. Jadi di sini kita akan mulai mengerjakannya, yaitu menggunakan rumus delta H1 per delta H2 sama dengan N1 mol 1 dengan mol 2. Delta H1 itu kan 822,5 per delta H2 karena delta H2-nya ini belum diketahui. Kemudian mol pertamanya itu 0,05 dan mol yang kedua itu 1. Jadi ini dikalikan silang teman-teman. Kan 82,5 dikali 1 itu tetap 82,5. Jadi dipindahkanlah delta H2 nya ke sini, 82,5 dibagi 0,05 menghasilkan min 1650. Jadi delta
delta H2 sama dengan min 1650. Ini soal ketiga, kita lanjutkan teman-teman. Pada reaksi 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2 dengan delta H-nya positif 92 kJ. Energi ikat rata-rata N dengan 3 ikatan dan H satu ikatan dengan H berturut-turut, yaitu 946 dan 436 kJ. Maka energi ikatan rata-rata NH adalah, jadi pertama-tama itu teman-teman kita memakaikan rumus delta HR, yaitu entalpi delta H kiri dengan dikurang dengan entalpi delta H kanan. Jadi kan teman-teman di sini itu 2 kali 3 NH dikurang 946, 3 ditambah 3 kali 43, 3436, menghasilkan 6 NH dikurang 946 ditambah 1308 yang menghasilkan 92 sama dengan 6 NH dikurang 625 dikurang 2254. Kemudian 92 ditambah 2254 itu sama dengan 6 dikali NH, dan 2254 per 6 sama dengan NH. Kita bagikan ini, hasilnya itu 391 kJ per mol. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 14. Cuplikan 1,2 gram karbon dibakar dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas panas 9 kJ derajat Celcius. Suhu kalorimeter meningkat dari 20 derajat Celcius menjadi 24,4 derajat Celcius. Kalori yang dihasilkan pada pembakaran 1 mol karbon dengan ARC sama dengan 12 tersebut adalah, ya teman-teman, di sini pertama-tama kita menggunakan rumus Q sama dengan C delta T, di mana 9 dikali T2 dikurang T1. 9 itu dikali dengan 24,4 dikali 20 sama dengan 9 dikali 4,4 yang menghasilkan Q-nya itu 39,2. Selanjutnya kita harus mencari mol dari C dulu dengan menggunakan rumus gram per mr. Gramnya itu kan teman-teman 1,2 gram. Jadi 1,2 dibagi dengan mr-nya itu tadi 12, menghasilkan 0,1 mol. Selanjutnya kita menggunakan rumus delta H1 per delta H2 sama dengan N1 per N2. Delta H1-nya itu tadi teman-teman 39,6 per delta H2 sama dengan 0,1 per 1. Jadi ini kan teman-teman 39,6 itu dikali 1 tetap 39,6 sama dengan 0,1 delta H2. Delta H2 nya itu sama dengan 39,6 per 0,1, menghasilkan delta H2 min 396 kJ. Jadi teman-teman soal terakhir itu nomor 15, yaitu jika diketahui delta HR C2H5OH sama dengan min 278 kJ per mol dan delta HR CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol dan delta HR H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Pembakaran sempurna 100 gram etanol berdasarkan reaksi C2H5OH
ditambah 3O2 menghasilkan CO2 tambah 3H2O menghasilkan kalor sebanyak. Jadi pertama-tama teman-teman kita menggunakan rumus delta HF sama dengan delta HF kanan dikurang delta HF kiri sama dengan delta entalpi. Kita menggunakan rumus entalpi HF kanan dikurang entalpi HF kiri. Entalpi itu guys adalah koefisien. Jadi koefisien yang kanannya itu kan yang di sebelah sini teman-teman. 2 dikali CO2 ditambah 3H2O. Sebentar ya teman-teman. Saya lanjutkan. 2 dikali CO2 ditambah 3 kali H2O sama dengan 1 dikali C2H5OH ditambah 3 dikali O2. Jadi kan teman-teman delta HF-nya ini CO2 itu 393,5 dan delta HF H2O itu 286. Jadi dimasukkan angka-angkanya ini teman-teman, yang menghasilkan 2 dikali min 393,5 ditambah 3 dikali min 286 dikurang 1 dikali min 278 ditambah 0 sama dengan menghasilkan min 1645 dikurang min 278 dengan hasil akhirnya itu min 1367 kJ per mol. Mol dari C2H5OH itu sama dengan, kita cari dulu mol C2H5OH dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu gram per mr sama dengan 100 per 4,6 yang menghasilkan 2,1739 mol. Kita menggunakan rumus Q sama dengan N dikali delta H, yaitu 2,1739 dikali min 1367 dengan hasil akhirnya itu min 2971,7. Baik teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Jikalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan saya akan mencoba untuk memperbaikinya kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.